Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan petir ya atau lightning. Jadi ini merupakan disertasi saya ya, yang membahas lightning hazard region atau daerah bahaya petir over the maritime continent ya di benua maritim observed from satellite ya, yang diamati dari satelit climate change threat climate change threat ya, ancaman perubahan iklim dan the prediction dan prediksi ya. Jadi ini judul ketika saya melakukan disertasi terkait dengan bahaya petir ya. Jadi apa itu petir? Silahkan dibaca artikel saya di media ya. Dan silahkan dibikin resumenya sebagai tugas Anda dari artikel yang telah saya tulis di media. Nah, research motivation dari penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama ya, ada kutipan ya, yang saya ambil dari majalah Sains tahun 2005. Jadi ada kutipan dari majalah Sains tahun 2005. Lightning has a long distance conversation atau petir ya, memiliki percakapan jarak jauh. Nah, ini kutipan yang sangat menarik ya, yang saya kutip dari majalah Sains tahun 2005. Jadi di sini evidence gathered from space shuttle recordings indicates that berarti bukti-bukti ya yang dikumpulkan dari rekaman wahana ruang angkasa menunjukkan bahwa rather than being randomly distributed, lightning flashes appear to be coordinated even when they are far apart. Ya, jadi dibandingkan ya daripada ya, terdistribusi secara random ya, lightning itu atau petir itu ya, lightning flashes atau kilatan-kilatan petir itu ya, muncul terkoordinasi bahkan ketika mereka berjauhan gitu ya. Jadi ini sebuah kutipan ya dari majalah Science tahun 2005 bahwa sebenarnya atau sejatinya petir itu saling bercakap ya, atau memiliki percakapan jarak jauh. Jadi bukti-bukti yang dikumpulkan ya, dari rekaman wahana ruang angkasa. Ya. Jadi bukti-bukti yang dikumpulkan dari wahana ruang angkasa mengindikasikan bahwa ya, daripada terdistribusi secara random atau secara acak, ya, lightning flashes atau di sini kita sebut dengan kilatan-kilatan petir ya, muncul saling berkoordinasi bahkan ketika mereka berjauhan ya. Jadi timbul pertanyaan di sini ya, jika mereka atau petir-petir itu saling berbicara ya, pastilah ya mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Apa itu begitu kan? Jadi dari kutipan tersebut kemudian timbul pertanyaan ya, jika mereka saling berbicara, ya, pastilah ya, ada sesuatu yang ingin disampaikan, ya, sesuatu yang tersembunyi yang ingin disampaikan. Apa itu? Begitu ya. Nah, ini. Jadi ada kutipan juga ya dari Quran, ya, Mushaf Al-Quran surat
Arad ya. Di sini Allah menyebutkan bahwa ya, dialah ya. Dialah itu artinya Allah ya, yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menjadikan mendung. Nah, ini ya. Jadi dari kutipan ayat Al-Qur'an ini kita bisa menyibak ya tabir dari misteri kehadiran petir di bumi. Ya. Di sini kita diperlihatkan kilat ya, oleh Allah ya, yang menimbulkan ketakutan dan harapan. Ya. Jadi kilat itu berefek negatif ya, di bumi karena sambaran kilat itu sangat berbahaya. Namun juga sekaligus menimbulkan harapan, ya, harapan. Dan Allah menjadikan mendung. Ya. Jadi apa yang disebut dengan harapan di sini? Ya. Jadi sebelumnya kita ketahui bahwa ya, dari rekaman wahana ruang angkasa itu menunjukkan bahwa petir itu ya saling berkoordinasi begitu, saling berkomunikasi begitu ya. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah menerangkan bahwa ya, petir itu ada dua kejadian sekaligus. Ya. Ada bahaya yang akan menimbulkan ketakutan, ada juga timbul harapan dari hadirnya petir itu. Ya. Apa itu? Kan seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, petir itu ya dalam kehidupan, ya petir dalam kehidupan ini itu seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi, ya, bisa menimbulkan ketakutan atau bisa sangat berbahaya, ya, vital. Oh maaf, bisa sangat berbahaya di sini fatal, ya. Namun juga dapat menimbulkan harapan, yaitu vital. Ya. Jadi dalam kehidupan ini kehadiran petir itu ya, dapat berefek fatal, ya, berbahaya, dapat pula menimbulkan harapan atau bisa saja atau boleh jadi ya, vital dalam kehidupan manusia atau kehidupan terestrial ya di permukaan bumi. Jadi ada dua kejadian sekaligus di sini ya, bisa menimbulkan bahaya fatal ya, dan bisa pula vital atau sepertinya bermanfaat kehadiran dari petir ini. Nah, apa manfaat dari petir ya? Jadi ini yang disebut dengan bless tadi ya, atau berkah ya, atau harapan yang disebut dalam ayat Al-Qur'an tadi. Ya. Nah, apa berkah dari kehadiran petir ya? Nah, ternyata kehadiran petir ya itu reaksi kimianya menimbulkan atau menghasilkan NOx ya. Jadi ada unsur kimia ya, dia saling bersinggungan ketika terjadinya petir ya. Kemudian melepas NOx ya. NOx ini berguna ya untuk kehidupan di permukaan bumi ya, kehidupan terestrial ya, di permukaan bumi ya. Jadi juga dapat meningkatkan produksi laut dari pelepasan NOx di langit dari kejadian petir tersebut ya. Jadi di sini ini yang disebut dengan adanya harapan dari kehadiran petir ya. Berarti kita asumsikan bahwa kehadiran petir itu bermanfaat ya, bless, vital bagi kehidupan ya, bagi kehidupan terestrial di permukaan bumi. Termasuk juga di sini untuk peningkatan produktivitas laut ya, lewat pelepasan NOx ketika terjadinya petir, begitu ya. Jadi ini masih merupakan sebuah hipotesis yang masih perlu dibuktikan, begitu ya. Vital ya, vital dalam arti bermanfaat gitu ya, atau berkah dari kehadiran petir ini dalam kehidupan itu masih merupakan sebuah hipotesis yang masih perlu pembuktian, dan ini boleh jadi menjadi satu topik penelitian ya bagi Anda yang tertarik untuk melakukan penelitian ya,
efek positif dari kehadiran petir gitu ya, vital bagi kehidupan lewat pelepasan NOx ya, yang dapat meningkatkan produktivitas laut dan kehidupan terestrial di permukaan bumi. Namun ini masih berupa hipotesis ya. Nah, ini yang disebut ya, jadi kejadian petir ya, sekali dentuman petir tuh, kilatan petir ya, itu ya secara bersamaan ya, simultaneously, secara bersamaan dapat bermanfaat vital bagi kehidupan di permukaan bumi terestrial, sekaligus meningkatkan produktivitas lautan ya, secara bersamaan ya. Namun dapat pula fatal atau sangat berbahaya sekali ya, dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa ya. Nah, oleh karenanya signifikansinya apakah itu bermanfaat, apakah itu berbahaya ya, maka perlu kita lakukan prediksi petir. Nah, begitu ya. Jadi karena secara bersamaan dapat menimbulkan bahaya ya, kematian, dan di satu sisi dapat pula bermanfaat berkah ya lewat pelepasan NOx di udara ya, yang turun ke permukaan bumi yang dapat menunjang kehidupan di permukaan bumi terestrial sekaligus meningkatkan produktivitas ocean. Maka di sini kita perlu ya bikin sebuah prediksi kejadian petir. Jadi data-data petir ini ya sebenarnya itu sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan seperti ya di kilang minyak ya itu mereka perlu tahu ya kejadian petir yang terjadi di kawasan kilang minyak tersebut ya karena sambaran petir ya kilatan petir ya, itu dapat mengakibatkan kebakaran misalnya atau di lapangan golf ya lapangan golf ya lapangan terbuka begitu. Jadi ketika main golf di hari yang mendung itu sangat berbahaya karena berpotensi tersambar petir ya. Kemudian juga data-data tersebut dibutuhkan ya untuk asuransi begitu ya. Jadi ada klaim asuransi seperti kebakaran kilang minyak begitu seperti yang terjadi beberapa tahun lalu ya di Jawa Barat. Itu diduga oleh sambaran petir ya. Oleh karenanya mereka butuh data yang bisa mereka klaim bahwa itu benar akibat sambaran petir dan bisa diajukan untuk asuransi begitu ya. Jadi di sini kita mencoba melakukan prediksi apa yang kita prediksi dari kejadian petir tersebut yaitu flash atau kilat ya atau stroke density atau kerapatan sambaran. Jadi stroke itu sambaran ya, flash kilat. Jadi yang kita prediksi itu adalah kilat dan juga densitas sambaran di Indonesia, benua maritim ya. Ini disebut dengan benua maritim karena dikelilingi oleh laut ya dari Sabang hingga ke Papua ya dari utara hingga ke selatan itu semuanya laut ya. Jadi pulau-pulau di Indonesia itu dikelilingi oleh lautan. Nah, ini merupakan tantangan ya bagaimana kita merancang early warning system di sini ya atau sistem peringatan dini lewat prediksi petir ya. Jadi prediksinya itu berupa model ya. Nah, terkait dengan manfaat petir ya, ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi ya manfaat terestrial di permukaan bumi sekaligus meningkatkan ocean primary productions atau meningkatkan produktivitas lautan begitu ya. Jadi identifikasi kehidupan di permukaan bumi atau terestrial dan meningkatkan ya produktivitas primer lautan ya di benua maritim yang
dikelilingi oleh lautan begitu. Jadi kalau ocean primary productions-nya meningkat akibat lepasnya ya atau turunnya NOx ke permukaan laut ya, itu bisa meningkatkan kesuburan perairan. Nah, perairan yang subur ya identik ya dengan ikan yang banyak. Seperti itu ya. Jadi prediksinya itu atau early warning system yang ingin kita bangun itu berupa model prediksi petir ya. Apanya yang kita prediksi? Yang kita prediksi itu adalah kilatan atau densitas stroke atau kerapatan dari sambaran. Dan ini merupakan tantangan ya, tantangan untuk mewujudkan early warning system atau sistem peringatan dini berupa prediksi petir ya. Jadi prediksinya itu berupa model gitu ya. Nah, permasalahannya ya, ini disebutkan ya bahwa kejadian petir di Indonesia dalam hal ini saya sebut dengan maritime continent, maritime continent. Jadi pulau-pulau di Indonesia dari Sumatera hingga Papua ya, di antaranya ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Jawa, Nusa Tenggara, itu seluruhnya dikelilingi oleh lautan. Dan ini membentuk sebuah benua, tapi benua laut. Itu yang kita kenal dengan istilah maritime continent atau benua maritim, karena dikelilingi oleh laut Indonesia ini. Jadi disebutkan bahwa petir di benua maritim ini adalah yang terbesar di dunia. Ini selalu disebutkan bahwa petir di benua maritim ini adalah yang terbesar di dunia. Namun pertanyaannya timbul, di mana? Di mana petir? Di mana petir-petir itu terjadi? Disebutkan bahwa ini terbesar di dunia. Benua maritim ini potensi terjadinya petir itu adalah besar. Tapi di mana? Nah, itu masih belum terprediksi. Kemudian bagaimana dengan dampak perubahan iklim atau climate change? Nah, ini ya. Jadi disebutkan bahwa petir di benua maritim Indonesia ini adalah yang terbesar. Tapi kita belum tahu dengan pasti di mana-mana saja petir itu terjadi di benua maritim Indonesia ini. Nah, ini juga masih belum terprediksi terkait dengan perubahan iklim lagi ya. Apakah ada dampak perubahan iklim terhadap kejadian petir yang terjadi di benua maritim Indonesia dan itu mengakibatkan bahwa benua maritim Indonesia ini memiliki kejadian petir yang terbesar di dunia. Apakah itu karena perubahan iklim? Oke, kita lihat nanti di slide berikutnya. Dan ini merupakan hazard and threat ya. Bahaya sekaligus ancaman. Ini jadi permasalahan dari penelitian ini bahwa sebenarnya walaupun dikatakan penelitian tentang petir ya telah membuktikan bahwa kejadian petir di Indonesia, di benua maritim Indonesia ini ada yang terbesar di dunia, tapi kita belum tahu di mana-mana saja posisi kejadian petir itu terjadi di Indonesia, kan seperti itu. Demikian pula dengan kemampuan memprediksi kejadian petir dan apakah ada dampak dari perubahan iklim terkait dengan besarnya aktivitas petir yang terjadi di Indonesia, begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, karena sudah merupakan sebuah benua, tapi isinya adalah laut, begitu ya. Kita sebut di sini bahwa benua maritim ini adalah benua yang luas, vast continent ya, tapi isinya adalah laut. Di sini disebutkan bahwa jaringan ya pendeteksi lightning atau petir itu masih kurang ya, LDN ya, Lightning Detection Network itu jaringan pendeteksi petir itu masih kurang untuk satu wilayah benua maritim yang sangat luas ini ya. Jadi yang dapat kita gunakan untuk memonitor aktivitas petir itu adalah menggunakan satelit dari angkasa ya, dari wahana ruang angkasa yang diterbangkan di orbit ya, yaitu satelit. Jadi dari atas kita baru bisa mengetahui ya bahwa apakah benar ya kejadian atau aktivitas petir itu sangat banyak terjadi di Indonesia ya. Karena dari ground atau dari permukaan ya untuk
jaringan pendeteksi petir itu ya, jadi alat pengukur kejadian petir ya, di sini ada berupa jaringan yang disebut dengan Lightning Detection Network (LDN), itu terbatas ya di permukaan. Nah, untuk mengamatinya apakah benar petir itu banyak terjadi di Indonesia, kita amati dari satelit gitu ya. Jadi di sini ya, di sini LDN atau Lightning Detection Network itu baru saja beroperasi untuk wilayah di Pulau Jawa saja begitu ya. Jadi Lightning Detection Network, jaringan pendeteksi petir itu baru beroperasi hanya di Pulau Jawa ya, dari produk Faisala ini ya. Itulah kenapa saya sebut di slide sebelumnya bahwa jaringan pendeteksi petir itu masih terbatas dan baru saja beroperasi hanya di wilayah Jawa ya. Sementara benua maritim Indonesia ini kan sangat luas sekali dan isinya adalah lautan ya. Jadi di sini untuk setiap wilayah sebenarnya ada stasiun BMKG ya, stasiun BMKG. Jadi untuk setiap wilayah di benua maritim Indonesia, setiap provinsi, setiap kabupaten kalau tidak salah saya itu ada stasiun BMKG. Nah, stasiun BMKG ini juga menyediakan data petir atau data lightning ya, yang diperoleh dari instrumen Boltec Lightning Detection. Jadi instrumen Boltec Lightning Detection ini masih merupakan sistem standalone, ya, standalone, dan coverage-nya atau jangkauannya itu terbatas. Nah, jangkauannya itu terbatas, ya, jangkauannya itu terbatas. Jadi BMKG ini, ya, yang ada di setiap wilayah di Indonesia, ya, stationnya itu mereka memiliki alat untuk memonitor atau untuk mendeteksi kejadian petir ya, atau mengukur kejadian petir begitu. Nama alatnya adalah Boltec Lightning Detection, yaitu pendeteksi petir merek Boltec gitu ya. Boltec Lightning Detection atau pendeteksi petir merek Boltec. Sistemnya masih stand alone dan coverage-nya atau jangkauannya itu masih terbatas. Dan yang diukur itu adalah stroke atau sambaran. Ya. Jadi dengan frekuensi tertentu, frekuensi rendah, ya, Boltec ini, ya, instrumen Boltec ini merekam ya, sambaran atau strike atau stroke dari petir, begitu ya. Nah, dengan jangkauan yang terbatas ini, ya, bermasalah dengan lokasi dari sambaran tersebut, ya. Jadi karena jangkauannya sempit ya atau terbatas, jadi kita memiliki permasalahan ya, terkait dengan lokasi atau posisi dari sambaran tersebut di koordinat mana begitu kan, sehingga dibutuhkan ya require improvement ya using triangulation method ya with station nearby, atau membutuhkan improvement ya, improvement menggunakan metode triangulasi dengan stasiun terdekat ya. Dari sini baru kita bisa berbicara terkait klimatologi aktivitas petir di benua maritim Indonesia. Jadi permasalahannya di sini bahwa di setiap wilayah di Indonesia ya, di stasiun BMKG ya, mereka ada alat untuk mengukur sambaran petir namanya Boltec. Namun Boltec ini masih merupakan sistem standalone, ya, masih berdiri sendiri begitu ya. Untuk menentukan di mana ya, posisi terjadinya petir itu masih terbatas ya. Oleh karenanya ya, diperlukan improvement dengan menggunakan metode triangulasi dengan stasiun-stasiun terdekat, karena sistem standalone itu hanya ada satu instrumen ya. Jadi katakanlah di stasiun BMKG Matai itu mereka punya Boltec. Jadi di situ saja diinstal Boltec tersebut ya untuk mendeteksi lightning atau mendeteksi petir. Kemudian dari situ dengan jangkauannya yang sempit terbatas ya, mencoba untuk menentukan di mana posisi terjadinya petir. Tentu
itu keakurasiannya ya masih belum pas begitu ya. Keakurasiannya masih belum tepat. Oleh karenanya dibutuhkan improvisasi ya, ditingkatkan lagi ya, dengan menggunakan metode triangulasi dengan verifikasi di stasiun-stasiun terdekat. Sehingga dari verifikasi tersebut kita bisa mengetahui di mana sebenarnya posisi terjadinya sambaran petir yang direkam lewat frekuensi rendah di instrumen Boltec tersebut, begitu ya. Nah, ini isochronic level map yang kita peroleh dari BMKG ya. Jadi ini berbasis audible atau suara ya, berbasis audible atau suara ya, sound ya, atau berbasis suara dari guru. Ya, jadi dari sini kita tentukan hari guru di Indonesia ya, yang disebut dengan isochronic level map ya. Jadi hari guru itu ya disusun berdasarkan ya deteksi ya suara dari guru. Jadi kalau kita lihat di sini IKL-nya, isochronic level map-nya itu ya yang tertinggi ada di wilayah Kalimantan Barat hingga ke Kalimantan Selatan yang berwarna merah. Sementara Aceh kalau kita lihat di sini IKL-nya itu ya antara 25,1 hingga 37,5 ya. Jadi sedang saja. Sementara yang kuning itu ya cukup tinggi ya di Sumatera ya, merah ini ada di Riau ya, di Provinsi Riau ya. Kemudian di Bogor, Bogor juga merah ini, merah ya menandakan bahwa hari buruhnya itu tinggi ya. Jadi di sini kita sebutkan bahwa IKL 50 sampai 100 ini menandakan bahwa hari buruhnya itu 50 ya, hingga 100 hari dalam satu tahun begitu ya. Jadi yang merah itu menandakan bahwa hari buruh yang cukup banyak ya untuk beberapa wilayah di Indonesia seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, kemudian Sulawesi Tenggara, Bogor, Riau ya. Yang kuning ya sedang atau cukup tinggi juga ya. Yang kuning cukup tinggi, yang hitam sedang ya 25 hingga 37,5 hari buruh begitu ya. Termasuk juga wilayah utara Aceh gitu ya. Nah, ini jadi isochronic level map. Jadi kita bisa lihat di sini ya, yang warna merah ini hari buruh tinggi 50 hingga 100 hari dalam satu tahun terjadinya hari buruh itu. Sementara yang hitam sedang termasuk kita wilayah utara Aceh gitu ya. Kemudian Lampung, yang kuning itu cukup tinggi ya, hari buruhnya itu berkisar antara 37 hingga 50 hari buruh dalam satu tahun ya. Kemudian ini ada juga yang terbaru ya peta IKL atau Isochronic Level Map ya rata-rata dari tahun 2004 hingga 2006. Jadi kita kalau kita lihat di sini yang merah ini IKL-nya itu sangat tinggi ya. Itu wilayah Kalimantan Barat, kemudian juga Kalimantan Tengah ini ya. Nah, untuk wilayah Aceh itu rendah ya atau ya di sini rendah. IKL-nya rendah, warna hijau ya. Beberapa wilayah berwarna biru ya seperti di Kabupaten Aceh Timur ya, kemudian Kabupaten Aceh Tenggara, Singkil, Sebulu Salam itu IKL-nya sedang. Sementara di Pulau Jawa kita bisa lihat ini ada yang merah, berarti IKL-nya itu sangat tinggi. Kemudian biru sedang, kuning cukup tinggi begitu ya untuk wilayah di timur Pulau Jawa. Nah, jadi ini update-nya, update terbaru ya dari rata-rata IKL tahun 91 hingga 2006. Jadi kenapa dirata-ratakan? Jadi kita dari situ dapat mengetahui ya klimatologi atau normal ya kejadian hari buruh di Indonesia ya. Jadi kenapa dirata-ratakan atau kenapa membutuhkan data yang sangat panjang kemudian kita rata-ratakan. Jadi untuk memperlihatkan atau menunjukkan keadaan normal dari isochronic level map atau lightning density. Jadi isochronic itu adalah densitas kerapatan ya, densitas itu adalah kerapatan dari sambaran petir. Jadi
Itu kita sebut dengan isokronik. Jadi isokronik itu adalah kerapatan sambaran petir, ya, yang kemudian menjadi representasi dari hari buruh di Indonesia. Yang merah, ya, itu berwarna merah berarti menandakan bahwa itu hari buruhnya cukup tinggi, ya, mencapai 100 hari buruh, ya, dalam satu tahun. Sementara yang kuning, ya, itu rendah, yang hitam hari buruhnya itu sedang, ya, 25 hingga 30 hari buruhnya sedang, ya, 25 hingga 37,5 hari dalam satu tahun untuk hari buruhnya. Jadi isokronik itu adalah kerapatan dari sambaran petir, begitu ya, yang dideteksi berbasis audio atau suara dari guruh. Jadi kan petir itu ada guruhnya, ya. Suara guruh itu yang kemudian direkam dan dari situ terindikasi bahwa terjadi petir di wilayah Indonesia. Karena sebelum terjadi petir biasanya ada guruh, begitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi isochronic level map ini berdasarkan data pengukuran dari instrumen Boltec tadi, ya. Jadi untuk setiap wilayah di Indonesia itu ada stasiun BMKG, katakanlah untuk wilayah Banda Aceh ada di stasiun Matai itu ada instrumen untuk merekam atau untuk mendeteksi sambaran petir. Jadi frekuensi rendah, jadi suara guruh itu, ya, yang mendahului terjadinya petir, ada guru, ada suara guru. Nah, itu yang direkam lewat frekuensi rendah dari instrumen Boltec. Dari situ kemudian disusun peta isokronik ini yang dapat menentukan banyaknya hari buruh di wilayah Indonesia. Yang merah menandakan bahwa hari buruhnya itu tinggi, yang kuning cukup tinggi, hitam sedang, hijau itu rendah. Jadi isokronik itu adalah kerapatan sambaran petir, gitu ya. Nah, pertanyaan risetnya tadi bagaimana mengungkapkan wilayah yang berbahaya petir di benua maritim Indonesia. Nah, ini pertanyaan risetnya, hipotesis yang diajukan bahwa bagaimana aktivitas petir atau klimatologi petir yang kita peroleh dari satelit. Jadi ada data dari satelit, kemudian kita olah, ya, sehingga kita peroleh klimatologi, ya, dari petir di benua maritim Indonesia. Tujuannya, objektifnya, tujuannya untuk memetakan klimatologi petir, ya, di benua maritim Indonesia. Kemudian untuk menentukan efisiensi deteksi antara satelit dan sistem pendeteksi lokal. Jadi membandingkan, ya, antara data yang kita peroleh dari satelit dengan data yang kita peroleh dari instrumen Boltec BMKG. Kemudian kita tentukan DE-nya atau efisiensi deteksi, ya, begitu ya. Nah, data dari satelit itu kita peroleh dari Lightning Imaging Sensor, ya, LISS, ya, yang dioperasikan oleh NASA, ya, NASA. Jadi mereka menggunakan detektornya itu adalah optik, ya, optical transient detector. Jadi mereka sensornya itu sensor optik, ya, untuk memetakan petir ini, ya. Jadi datanya itu berupa data grid, ya, Lightning Climatology Dataset. Jadi datanya itu berupa data grid, ya, yang diperoleh dari sensor optik untuk memfoto, ya, memfoto kejadian petir di tidak hanya di benua maritim Indonesia, tapi di seluruh wilayah di permukaan bumi. Jadi dari data list ini atau dari data imaging sensor yang diperoleh dari optical transient detector yang dioperasikan oleh NASA, mereka memperoleh data kilat, ya. Jadi merekam itu kilat, begitu, kilat, bukan bunyi guruh tapi kilat, begitu ya, kilat. Karena dari satelit itu
ke permukaan ya, ketika kejadian petir kan yang nampak itu kilatannya dari satelit, kemudian direkam kilatan tersebut, dan itu setiap kilatan yang terjadi di permukaan bumi mereka merepresentasikan ya atau menerjemahkan kilatan itu sebagai petir begitu ya. Jadi kilatan yang tampak dari sensor optik di satelit ya itu dapat berupa kilatan antar awan IC ya, intracloud ya, IC kilatan antar awan ya. Jadi petir itu kan terjadi ada yang dari awan ke permukaan CG ya, cloud to ground, CG cloud to ground, ada yang antar awan. Jadi setiap ada kilatan mereka rekam dan mereka duga ya atau asumsikan bahwa itu adalah kejadian petir di permukaan bumi. Jadi satelit tersebut merekam kilatan. Ya, makanya menggunakan sensor optik tadi ya, untuk merekam data kilatan, setiap kilatan di permukaan bumi yang mereka asumsikan bahwa itu adalah kejadian petir. Apakah petirnya itu terjadi antara awan atau awan menuju ke permukaan CG, cloud to ground ya. Jadi datanya itu berupa data grid ya. Resolusinya itu resolusi tinggi ya. Jadi datanya itu data klimatologi bulanan, resolusi tinggi. Jadi data yang kita peroleh itu adalah data bulanan. Kemudian kita crop ya, kita crop untuk wilayah benua maritim Indonesia dengan koordinat yang terlihat di layar Anda ya. Nah, coverage spatial coverage-nya itu atau resolusi spasialnya itu adalah 0,5 derajat kali 0,5 derajat. Jadi cukup rapat ya. Jadi data satelit tadi yang merekam kilatan ya, di permukaan bumi itu spatial resolution-nya atau resolusi spasialnya itu sebesar 0,5 derajat kali 0,5 derajat begitu ya. Saya crop untuk wilayah benua maritim Indonesia dengan koordinat ini ya. Datanya itu adalah data bulanan dan data bulanan itu memiliki resolusi yang tinggi ya. Resolusinya itu adalah sebesar 0,5 derajat kali 0,5 derajat. Kemudian kita lakukan validasi ya untuk menentukan efisiensi deteksi ya, kita validasi dengan data BMKG. Nah, gitu. Jadi data satelit tadi kita verifikasi dengan data BMKG karena satelit kan dia hanya menangkap atau merekam kilatan dari permukaan kilatan yang terjadi di permukaan bumi dari angkasa begitu kan. Jadi ada satelit yang mengorbit di yang berada di orbit bumi, satelit itu berada di orbit bumi ya keliling dia. Nah, satelit ini punya sensor optik. Ya, sensor optik itu kemudian merekam setiap kilatan yang terjadi di permukaan bumi dan mereka asumsikan bahwa itu sedang terjadi petir. Apakah itu petir antar awan, IC, atau petir antar dari awan menuju ke permukaan, CG, gitu ya. Jadi data satelit tersebut ya resolusi tinggi ya 0,5 derajat kali 0,5 derajat ya yang kita peroleh secara bulanan itu kita bandingkan ya kita validasi ya dengan data BMKG yang diperoleh dari instrumen Boltec tersebut. Jadi instrumen Boltec ini ya mereka merekam sambaran petir. Jadi sambaran dari awan menuju ke permukaan CG ya cloud to ground ya. Jadi Boltec ini merekam sambaran petir gitu lewat frekuensi rendah ya. Dari awan menuju petir, datanya masih data bulanan karena kita ingin melakukan validasi. Jadi periodenya itu harus sama ya. Jadi sama-sama data bulanan monthly ya. Sama-sama data bulanan monthly ya. Kemudian karena BMKG Boltec ini atau instrumen Boltec BMKG ini kan hanya berada di satu station ya. Jadi untuk validasinya itu kita hanya melakukannya di satu wilayah tertentu saja ya. Dalam hal ini di Kota Bogor. Jadi data satelit yang kita peroleh secara bulanan ya, kita crop lagi untuk wilayah Bogor ya.
kemudian kita bandingkan dengan data di permukaan yang kita peroleh dari instrumen Boltec BMKG ya. Jadi datanya itu berupa data sambaran awan menuju ke permukaan, sama-sama data bulanan ya. Namun wilayahnya itu kita sesuaikan ya di Kabupaten Bogor begitu ya. Jadi data Boltec ini coveragenya, spatial coveragenya atau resolusi spasialnya itu adalah 1 derajat kali ya 0,75 derajat. Jadi lumayan kasar begitu ya dibandingkan dengan data satelit yang kita peroleh di sini ya 0,5 derajat kali 0,5 derajat ya. Sementara untuk data dari BMKG itu resolusi spasialnya 1 derajat kali 0,75 derajat. Tahunnya itu ya, jadi karena khusus di wilayah tertentu yang ingin kita lakukan validasi untuk menentukan efisiensi deteksinya, maka kita ambillah tahun 2012, di mana tahun 2012 juga tersedia ya lewat data satelit ya begitu. Jadi validasi ini ya gunanya untuk menjawab tujuan yang ketiga ya, menjawab tujuan yang ketiga untuk menentukan efisiensi deteksi. Oleh karena perlu kita lakukan validasi antara data satelit dengan data di lapangan yang kita peroleh dari BMKG untuk menentukan efisiensi deteksi. Nah, ini format datanya ya, kemudian kita olah data-data tersebut, kemudian kita petakan di software atau perangkat lunak MATLAB. Ini kode-kodenya yang kita gunakan untuk memetakan data-data yang kita peroleh dari satelit. Jadi data-data yang kita peroleh dari satelit ya itu berupa angka ya, data angka, kemudian data itu menjadi masukan ya dari program komputer yang kita susun di MATLAB ya yang bisa digunakan untuk menampilkan peta klimatologi kejadian petir atau aktivitas petir di benua maritim Indonesia. Nah, untuk menentukan DE atau efisiensi deteksi, rumusnya adalah rho. Rho itu adalah densitas atau kerapatan. Data petir yang kita peroleh dari satelit ya secara tahunan dibagi dengan densitas rho ya atau kerapatan data petir yang kita peroleh dari BMKG secara tahunan dikali dengan 100%. Nah, untuk densitas atau kerapatan data petir yang kita peroleh dari BMKG secara tahunan yaitu sama dengan ya kita hitung sambaran total dibagi dengan luas wilayah gitu. Jadi ini keterangannya. Rho BMKG-an itu sama dengan densitas kerapatan petir tahunan ya dalam satuan kilatan ya per kilometer persegi per tahun. Sementara untuk satelit ya Rho atau densitas kerapatan petir yang kita peroleh dari data satelit tahunan itu satuannya sambaran per kilometer persegi per tahun. Maaf, ini terbalik ya. Data BMKG ini satuannya sambaran per kilometer persegi per tahun, sementara untuk satelit flash ya per kilometer persegi per tahun. Flash itu adalah artinya kilatan. Jadi data satelit tadi ingat kita peroleh ya berupa data kilatan ya. Jadi satelit itu menangkap sinar ya, sinar yang mereka asumsikan bahwa itu adalah petir. Ya, jadi kilat yang nampak dari luar angkasa mereka asumsikan bahwa itu adalah kejadian petir. Oleh karenanya satuan dari kerapatan data petir satelit adalah flash atau kilatan per kilometer persegi per tahun. Sementara untuk kerapatan data petir BMKG karena mereka merekam sambaran, maka satuannya menjadi stroke per kilometer persegi per tahun. Ini terbalik ya. Ini terbalik. Ini harusnya di atas, yang di atas harusnya di bawah. Sementara untuk STR total atau jumlah total dari sambaran tahunan itu satuannya stroke atau sambaran per tahun ya. Untuk luas wilayah satuannya adalah kilometer persegi. Nah, ini metode yang digunakan untuk menentukan efisiensi deteksi dari data satelit yang kita peroleh
ya berupa kilatan yang terlihat dari luar angkasa dengan data BMKG yang merekam sambaran petir di permukaan bumi. Jadi kita bandingkan untuk menentukan efisiensi deteksinya. Sementara untuk kerapatan data BMKG tahunan, ya, kerapatan data petir BMKG tahunan itu dihitung lagi dari jumlah sambaran total ya, tahunan dibagi dengan luas wilayah. Kemudian untuk mekanisme terjadinya petir ya di lapisan troposfer pada saat terjadinya awan, pada saat pembentukan awan cumulonimbus ya, saat terjadinya badai petir, itu bisa Anda baca dari artikel yang saya sertakan, artikel di media yang saya sertakan di aplikasi WhatsApp ya. Jadi silakan baca artikel saya di media ya, untuk mengetahui mekanisme terjadinya petir ketika badai petir atau thunderstorm terjadi, begitu ya. Jadi ketika badai petir atau thunderstorm terjadi itu ada mekanisme sehingga timbul muatan listrik yang menimbulkan petir, gitu ya. Jadi untuk mengetahui itu silakan baca artikel saya di media, begitu ya. Sekian, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya.